Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal kelas 10 hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Buat kalian adik-adik yang belum menonton video materinya tentang hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, linknya ada di atas ini ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama, ilmu fisika itu adalah salah satu cabang dari ilmu sains. Sebagai bagian ilmu tersebut, fisika memiliki 3 macam hakikat, yaitu proses, produk, dan pengetahuan, atau B. produk, pengamatan, dan sikap, C. pengetahuan proses dan produk, atau D. proses, produk, dan sikap, dan E. sikap, pengetahuan, dan produk. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah yang D ya, yaitu proses, kemudian produk, dan sikap. Proses meliputi proses sains, kemudian produk itu ada rumus, ada teori, ada konsep, fakta, dan seterusnya ya. Kalau sikap ya sikap keingintahuan kita terhadap suatu keilmuan dalam fisika. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini ada keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan merupakan definisi fisika sebagai apa? Jadi kan tadi itu ada produk, kemudian ada sikap sama proses. Nah, definisi yang barusan saya bacakan itu termasuk ke dalam yang mana? Apakah sikap, apakah proses, produk, atau kegiatan atau hasil. Jadi berdasarkan kalimat yang mengutarakan melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan, itu artinya ada proses kan ya. Makanya ini merupakan termasuk ke dalam definisi proses gitu. Jadi tinggal kalian analisis aja kalimatnya itu seperti apa. Kalau produk itu biasanya lebih kepada hasil ya. Kalau misalkan sikap itu biasanya lebih kepada rasa ingin tahu, kemudian jujur kayak gitu ya, yang seperti ya lebih kepada kesikapan. Kemudian jadi jawaban soal yang nomor 2 ini adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 ya. Nah, di soal yang nomor 3 ini ada perhatikan beberapa langkah-langkah dalam melakukan penelitian ya. Yang pertama ada menarik kesimpulan, kemudian membuat hipotesis, melakukan observasi, merumuskan masalah, menganalisis data, melakukan eksperimen, atau mengumpulkan data. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang barusan saya baca, itu urutan yang tepat dalam metode ilmiah adalah, jadi urutan ini merupakan biasanya suka digunakan ketika kita akan melakukan sebuah penelitian ya, baik itu penelitian ilmiah ataupun tapi biasanya seringnya digunakan oleh penelitian yang ilmiah ya. Nah, apakah jawabannya itu yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi udah sesuai gitu urutannya, atau yang B dari 3 dulu kemudian ke 4 dan seterusnya, atau yang C, atau yang D, atau yang E. Baik, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B ya. Nah, yang B. Kenapa yang B? Jadi pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu. Dalam sebuah penelitian itu harus dilakukannya, yang pertama itu adalah melakukan pengamatan atau observasi ya. Jadi melakukan observasi dulu. Kemudian yang ke nomor 4, kita buat, setelah dilakukan observasi, kita buat sebuah rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kumpulkan data. Nah, biasanya bisa berupa informasi. Informasi ini banyak. Bisa berupa angket, wawancara, kemudian kuesioner, dan atau yang lainnya ya. Jadi, langkah ketiga ini adalah mengumpulkan data ya dari narasumber tentunya. Kemudian yang kedua itu membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang kita buat di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah setelah kita buat itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan 5W1H.
kemudian kita jawab sendiri atau jawaban sementara atau dugaan sementara, yaitu dibuat di hipotesis. Kemudian kita buat lagi setelah membuat hipotesis, kita buktikan melalui eksperimen. Jadi apa yang sudah kita jawab sendiri kemudian kita buktikan di sebuah eksperimen. Setelah dibuktikan melalui eksperimen, nanti kan ada hasilnya, maka kita harus menganalisisnya. Jadi langkah berikutnya itu adalah menganalisisnya. Setelah dianalisis, maka tariklah sebuah kesimpulan gitu. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ini adalah teropong bintang merupakan salah satu contoh peran fisika dalam bidang apa? Apakah geologi, astronomi, atau geofisika, atau penginderaan mata, atau dalam bidang teknologi. Jadi ini sudah jelas sekali karena bintang itu ada di tata surya atau di alam semesta ya, bintang itu ada di luar angkasa sana, maka ini berkaitan dengan bidang astronomi. Jadi teropong bintang ini salah satu contoh peran fisika dalam bidang astronomi. Kemudian soal terakhir di soal nomor 5. Nah, Agung tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah apakah berteriak memanggil guru? Hal yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu yang B itu membersihkannya dengan kain, jadi langsung dibersihkan aja oleh dirinya sendiri dengan kain. Apakah langsung mencuci tangan dengan air yang mengalir? Kemudian yang D, segera memberikan sejumlah obat krim. Jadi setelah kena cairan itu dia langsung berobat menggunakan sebuah obat krim. Apakah atau yang E, mengelapnya dengan lap basah. Nah, usahakan kalau kita sedang berada di lab, karena fisika juga mengenal lab ya, laboratorium. Jadi nanti usahakanlah hal yang pertama ketika kalian mengalami sebuah kecelakaan dalam melakukan eksperimen, baik itu menumpahkan sejumlah zat kimia atau yang lainnya, terutama untuk yang ini, soal yang ini, maka kalian harus yang pertama kali dilakukan itu adalah mencuci tangannya dengan air yang mengalir. Jadi bukan berteriak memanggil guru, tapi kita berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri kita sendiri, yaitu salah satunya dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit tapi membawa manfaat yang banyak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.